Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya teman-teman di channel servis lampu dadakan, channel yang selalu memberi informasi yang real dan akurat ya, yang moga aja bermanfaat buat teman-teman semua yang mau belajar servis lampu. Dan untuk video kali ini kebenaran saya dapat banyak servisan lampu ya teman-teman, yang kerusakannya sama. Jadi kerusakan ini diakibatkan karena ada kesalahan di arus PLN ya teman-teman. Jadi arus PLN yang masuk ke rumah-rumah penduduk itu berlebih ya. Jadi arusnya yang harusnya 220 volt, kemungkinan ini berlebih. Jadi kerusakan lampu ini hampir sama. Ada sekitar 30 lampu lebih ya. Jadi 4 rumah yang kena kerusakan. Jadi alat-alat elektronik seperti kulkas, kipas angin, karena kejadiannya kemungkinan besar ini malam hari ya. Jadi posisi lampu ini lagi dinyalain. Jadi ada petugas PLN yang sedang renovasi di entah itu di bagian gardu atau apa jalurnya, dan ada terjadi kesalahan, entah petugas PLN-nya ada yang kesalahan. Jadi arus yang masuk ke rumah penduduk ini berlebih ya teman-teman. Jadi menyebabkan lampu di rumah-rumah penduduk ini mati, yang 4 rumah ini, dan elektronik yang lain juga rusak ya, kulkas, TV, dan kipas angin dan yang lainnya rusak. Jadi kerusakannya hampir sama, lampu kaca, lampu LED, lampu emergensi, kipas angin juga kerusakannya hampir sama ya. Jadi kita ambil pelajarannya seperti ini. Jadi kalau kita mau buat rangkaian apapun, kalau arus yang masuk itu kita harus tahu. Jadi arus yang masuk dengan elko yang kita pasang harus lebih besar elko, nilai elko-nya ya teman-teman. Voltase elko harus lebih besar daripada arus yang masuk, entah itu arus AC atau arus DC. Ya, kita contohin ini LED yang bergaransi semua ya teman-teman. Ini LED bergaransi, lampu kaca juga yang bergaransi semua, yang pakai elko 400 volt. Jadi kemungkinan besar arus yang masuk ini lebih dari 400 volt ya. Jadi elko-nya langsung meledak, karena ada juga katanya nah seperti ini ya. Jadi dipasang di piting di atas itu, dia meledak lepas ya teman-teman. Jadi lompat seperti lampu yang biasa murahan itu ya. Jadi tutupnya ini lepas. Kan jarang-jarang ya teman-teman, lampu bergaransi ini bisa tutupnya lepas ya. Dan dia meledak seperti ini. Jadi kita ambil pelajarannya ya. Contohnya ini satu, elko-nya rusak, diodanya saya cek rusak. Cuma untuk IC dia masih agak sedikit normal. Normal kemungkinan besar ya, saya cek tadi. Ini juga elko juga. Ini juga dua elko-nya juga ya teman-teman. Jadi ini saya ambil baru yang satu rumah ya. Jadi saya cuma untuk analisa dulu dia kerusakannya masih bisa di servis atau gimana. Kemungkinan kalau drivernya yang rusak parah, ini saya bakal ambil LED-nya untuk jadiin LED DC ya teman-teman. Tapi kalau bisa dikit AC-nya nggak rusak, AC-nya normal, saya ganti elko dan dioda aja. Dan ini juga, ini LED-nya normal juga, elko-nya yang satu dia kembung ya, dan dioda juga ya. Jadi dia kerusakan di resistor fuse, dioda, dan elko ya teman-teman rata-rata. Dan lampu-lampu emergensi juga kita lihat ada beberapa, ada 3 lampu emergensi ini. Nah, ini kerusakannya di bagian, wah ini nggak kelihatan ya. Kita lihat yang 2 yang besar ya. Nah ini ya, ini elko-nya kembung, ini juga gosong terbakar, ini arasi kalau nggak salah. Iya, arasi 7 watt ya. Resistor fuse, elko, dioda, dan ini juga, ini sama ya teman-teman. Jadi casingnya juga kebakar. Nah, dioda, di bawahnya dioda, resistor fuse ya. Jadi kerusakannya hampir sama di lampu kaca juga dan di kipas angin juga. Jadi fuse-nya kipas angin ini juga putus dan kawatnya pada putus ya teman-teman. Jadi ini masih saya belum ketemu satu jalur yang masih saya cari.
karena saya satu-satu saya analisa dulu ya teman-teman. Jadi enggak saya ambil semua, biar saya analisa masih bisa diperbaiki atau enggak ya, daripada saya bawa semua nantinya susah, servisnya repot juga ya. Dan ini lampu Philips, dia elko-nya juga kembung juga ya teman-teman. Dan lampu yang kaca yang besar juga ternyata sama ya teman-teman. Nah, jadi elko-nya udah agak sedikit melendung, walaupun dia nggak melendung parah, tapi udah terlihat ya, udah agak retak sedikit ya teman. Jadi kita ambil pelajarannya seperti itu aja buat teman-teman semua, semoga ini bermanfaat. Jadi kalau misalkan ada gardu yang sedang ada renovasi tapi jalur kita nggak dimatiin, itu biasanya kalau malam hari kita kan biasanya ngidupin lampu ya. Kita jaga-jaga dulu, kita matiin dulu jalur kita ya teman-teman. Sikring kita matiin, biar kita jaga-jaga alat elektronik kita seperti TV atau yang lainnya nggak rusak ya. Semoga aja informasi ini bermanfaat buat teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.